Pada pertemuan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai identitas nasional. Kelompok 1 ini terdiri dari 4 orang, yaitu Dina Susilawati dengan NIM 1120080, Fadilah Triutami dengan NIM 1120220, ada Aldo Ramadan dengan NIM 111908552, dan Yezkiel Adopsi Tumorang dengan NIM 112000167. Untuk pembahasannya itu ada 5 poin. Yang pertama tentang konsep dan urgensi identitas nasional, kedua perlunya identitas nasional, ketiga sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional, yang keempat dinamika dan tantangan identitas nasional, dan yang kelima identitas nasional Indonesia. Sebelum kepada pembahasan, mari kita simak video berikut ini. Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Membuka tonton kuda, Pak Empong lerak-lerek sopong guyung dole agi sir pong dole kopong sir pong dole kopong. Duyung dari Bali menggaleko, apa kayu bengkok dimakan apinya penjuru rasa sayang. Susilawati dengan NIM 1120080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional atau dikenal dengan national identity terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas secara harfiah memiliki arti, ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang yang membedakannya dengan pihak lain. Contoh dari penanda pribadi misalkan diwujudkan dalam bentuk identitas diri seperti KTP, ID card, SIM, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Dan salah satu identitas diri yang penting dimiliki oleh masyarakat Indonesia yaitu nomor pokok wajib pajak, di mana ketika setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP sebagai sarana melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, NPWP ini merupakan tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak bagi warga negara Indonesia. Sedangkan nasional memiliki arti identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan fisik seperti budaya, agama, dan bahasa, dan non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional memiliki arti jati diri, ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Menurut Kailan tahun 2002, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri sifat masyarakat Indonesia, seperti memiliki sifat religius, saling menghormati antar sesama manusia, persatuan, gotong royong, dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar ini dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila, sehingga
Pancasila itu dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. Sejumlah faktor pendukung lahirnya identitas nasional bangsa Indonesia meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama, ada faktor objektif. Nah, faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan ekologis dan faktor demografis. Yang kedua, ada faktor subjektif. Faktor subjektif ini terdiri dari faktor sosial, faktor historis, faktor politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Sementara itu, urgensi identitas nasional bagi bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, sangat penting untuk kelangsungan hidup negara tersebut. Dan yang ketiga, identitas nasional penting untuk kewibawaan negara dan bangsa. Yang kedua adalah perlunya identitas nasional. Perlunya identitas nasional itu selain menciptakan kesatuan dan keteraturan sosial, identitas nasional sebuah bangsa juga dapat berkontribusi terhadap nasionalisme masyarakat Indonesia. Karena jika bangsa tidak memiliki identitas nasional, maka negara akan sulit untuk maju dan berkembang. Karena negara itu tidak memiliki cita-cita, visi misi, serta tujuan hidup berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya, masyarakat dan pemerintah tidak memiliki rasa saling percaya dan upaya untuk memajukan bangsa. Baik, di sini saya Fadila Sultami dengan NIM 11220. Di sini saya akan melanjutkan presentasi membahas mengenai pada poin 3, yaitu sumber historis, sosiologis, dan politik tentang identitas nasional. Nah, sebelum saya membahas lebih jauh tentang mengenai identitas nasional menurut sumber historis, sosiologis, dan politik, saya akan menjelaskan di sini terdapat dua jenis identitas nasional, yaitu ada identitas primer dan ada identitas sekunder. Identitas primer itu dinamakan juga dengan identitas etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Sedangkan identitas sekunder yaitu identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil dari kesepakatan bersama. Next, pada slide sebelumnya di sini dijelaskan identitas nasional itu bersifat buatan dan sekunder. Nah, kenapa bersifat buatan? Karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Sedangkan kenapa disebut bersifat sekunder? Karena identitas nasional itu lahir di kemudian hari bila dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang memang telah dimiliki oleh warga bangsa itu secara askriptif. Ini saya akan menjelaskan mengenai identitas nasional Indonesia itu terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama ada bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, kebudayaan, bentuk negara, dan yang terakhir yaitu ada Pancasila. Setelah membahas tadi, identitas nasional terbagi menjadi dua jenis. Di sini saya akan membahas mengenai identitas nasional menurut secara historis. Nah, menurut sumber secara historis ini, khususnya pada tahap embrionik, identitas nasional Indonesia itu ditandai adanya ketika muncul kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional atau disebut kebangkitan nasional bangsa. Nah, rakyat Indonesia ini mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi waktu itu terjajah. Nah, pada saat itulah muncul kesadaran untuk kita bangkit, yaitu membentuk sebuah bangsa. Nah, kesadaran itu muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politik etis.
Nah, dengan kata lain, unsur pendidikan ini sangatlah penting karena bagi pembentukan kebudayaan dan kesadaran akan kebangsaan sebagai identitas nasional. Next di sini, menurut secara sosiologis. Nah, secara sosiologis ini identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia yang merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Nah, identitas nasional pasca kemerdekaan itu dilakukan secara terencana oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan melalui berbagai kegiatan. Yaitu kegiatannya kayak seperti upacara kenegaraan dan proses pendidikan dalam lembaga pendidikan yang formal maupun non-formal. Nah, dalam kegiatan tersebut terjadilah interaksi antara budaya, antara bangsa, antara golongan yang membuat terus-menerus akhirnya menyatu, berafiliasi, dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dan yang terakhir yaitu menurut sumber secara politik. Nah, sumber secara politik ini beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia, yaitu meliputi bendera negara Sang Merah Putih, bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, dan lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam peraturan yang lebih khusus lagi. Next di sini ada 10 identitas nasional Indonesia yang dikemukakan oleh Winarno pada tahun 2013, yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, dan yang kedua yaitu ada bendera negara adalah Sang Merah Putih, dan yang ketiga ada lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya, dan yang keempat ada lambang negara adalah Garuda Pancasila, dan yang kelima yaitu ada semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keenam ada dasar falsafah negara adalah Pancasila, dan yang ketujuh yaitu ada konstitusi atau hukum dasar negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk negara yang ke-8 yaitu bentuk negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang ke-9 yaitu ada konsepsi wawasan Nusantara, dan yang terakhir yaitu ada kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Halo, saya Aldo akan menjelaskan yang namanya dinamika dan tentang identitas nasional. Contoh dinamika kehidupan yang sekaligus menjadi tantangan berkait masalah identitas nasional Indonesia. 1. Lunturnya nilai leluhur praktik kehidupan bangsa negara. Contoh rendahnya semangat gotong royong dan kepatuhan pada hukum. 2. Nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap yang berperilaku sehari-hari. Perilaku jalan pintas, tindakan serba instan dan menyontek adalah salah satu contohnya. 3. Rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Lebih menghargai dan mencintai bangsa asing dan lebih mengagungkan prestasi bangsa asing dan tidak bangga dengan prestasi bangsa sendiri. 4. Bangga menggunakan bendera asing daripada bendera merah putih. Lebih membanggakan menggunakan bahasa asing daripada menggunakan bahasa Indonesia. Dan 5. Menyukai simbol-simbol asing daripada lambang dan simbol bangsa daripada simbol bangsa sendiri, dan lebih mengapresiasi dan senang menyanyikan lagu asing daripada mengapresiasi lagu nasional dan lagu daerah sendiri. Bagaimana menghadapi tantangan berikut? Masalah kecintaan terhadap bendera merah putih, pemeliharaan bahasa Indonesia, dan penghormatan tentang lambang negara dan simbol bangsa sendiri, serta mengapresiasi lagu kebangsaan. Pada hakikat, semua unsur formalitas identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan, perlu dipahami dan diamalkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Permasalahan terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia dan memahami dan menyadari identitas diri sebagai warga negara yang baik,
identitas sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara yang baik dan berupaya belajar secara kelanjutan akan menjadi warga negara bukan hanya baik tetapi juga cerdas. Perkenalkan, nama saya Yehezkiel Adolf Situmorang. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas nasional Indonesia. Apa aja sih yang termasuk identitas nasional Indonesia? Yang pertama ada bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang 1945, kebudayaan, bentuk negara, dan yang terakhir adalah Pancasila. Bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Negara Indonesia berhasil melepaskan diri dari kekuasaan asing, lalu menyatakan kemerdekaannya. Para pendiri negara segera menyiarkan atau mengabarkan kepada negara dan bangsa lain agar mereka mengetahui bahwa di wilayah Nusantara telah berdiri negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, dengan cita-cita besar menjadi negara yang adil dan makmur. Sejak inilah bangsa lain mengenal identitas nasional Indonesia pertama kali. NKRI memiliki wilayah yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. NKRI memiliki penduduk yang pluralis dengan jumlah etnis lebih dari 700 dan bahasa daerah lebih dari 200, tetapi memiliki identitas nasional bahasa Indonesia. NKRI memiliki pemerintah yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang pertama yaitu Soekarno dan wakilnya Hatta. Dan setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, negara Mesirlah yang pertama kali mengakui, hingga akhirnya semua negara di dunia mengakui eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Identitas nasional penting bagi kewajiban negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian atau mutual understanding. Tidak ada stratifikasi dalam pendudukan antar negara dan bangsa. Dalam berhubungan antar negara, tercipta hubungan yang sederajat atau sejajar karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Istilah ini dalam hukum internasional dikenal dengan asas par imperium not habet imperium. Artinya, negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap negara berdaulat lainnya. Sekian, terima kasih. Sesi presentasi telah selesai. Saatnya beli kain di planet bumi. Belinya dari Bu Sisi. Cukup sekian dari kami. Kita lanjutkan di ruang diskusi. Terima kasih.